warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama syahra Rabiul Awwal bil Maulid. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi yursilu rasulahu rahmatan lil qarib wal ba'id. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa a'zim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin bis-safa'atil udma wa hudhi tafrid wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum alladhina yad'una ila al-khairi bit-tauhid amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa hdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada pembawa acara, juga segenap panitia peringatan Maulidnya junjungan baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengundang diri ulun dan sekaligus berkenan memberikan kesempatan waktu untuk mengisi acara di malam hari ini. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, sesepuh masyarakat, wabil khusus ayahanda guru Syarqani, saudara kita guru Kauji, qari kita kadingan kedengarannya. Juga para alim ulama yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu nama beliau, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir kita kepada beliau bersemuanya. Dan insya Allah berkat para alim ulama, pewarisnya baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita insya Allah terus mendapatkan petunjuk, terus mendapatkan hidayah. Dengan belajar kepada mereka, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia nanti, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Yang juga kita muliakan Ketua RT RW rombongan Maulid, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat ini kita alhamdulillah berkat panitia untuk mengadakan peringatan maulidnya baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahim untuk mengagungkan dan memuliakan satu peristiwa yang sangat agung dan peristiwa yang sangat besar, yang saat ini kita berkumpul. Yakinlah apa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, man awwala maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapapun orang yang mengagungkan dan memuliakan akan kelahiran baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah dipastikan matinya di dalam keadaan beriman sempurna,
Dan hal ini dipertegas oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Kata beliau, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'zama qadra faqad faza bil iman. Siapa ujar Imam Junaid al-Baghdadi yang hadir di dalam peringatan Maulid, kita alhamdulillah dan berkat panitia, dan dia agungkan kebesaran baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengagungkan akan memperingati kelahiran baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanpa kita berhias, kan sebagaimana apa yang ada pelaminan, ya, makanya tuan guru dulu model kayak anak dikawinkan. Cuman sayang penghulunya ada, lawan biniannya ada juga. Modelnya Jepang hanya, mudah kabul. Kemudian diadakan satu perhiasan tanpa dihias. Makanya di dalam perkataan Imam Yafi'i di panitia, ujar Imam Yafi'i, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan. Siapa ujar Imam Yafi'i yang mau mengumpulkan sanak keluarga jiran tetangganya untuk peringatan Maulid, termasuk panitia yang mengadakan malam ini. Wahai apa-aman, dan dia persiapkan makanan. Ya, belum selesai sudah masing-masing itu ada nasi bungkus. Nah, ya, minuman berenang habis. Wahai apa-aman, dia bersiapkan makan-makanan. Dan memang peringatan Maulid semacam itu. Makanya ada istilah peringatan Maulid, peringatan Maulud, peringatan Mulud. Itu sudah lumrah ya. Peringatan Maulid di bulan Rabiul Awal Nabi kita terlahir. Dikatakan bulan Maulud Nabi kita di bulan Rabiul Awal dilahirkan. Dikatakan peringatan Mulud, setiap peringatan Maulid, peringatan Maulud tidak ketinggalan peringatan Mulud. Wa akhadha makanan, dia berhiaskan tempat. Wa kana sababan li firahati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tempat tersebut dia bersihkan makanan menjadi sebab dibacakannya Maulid Nabi. Yang barusan kita dengar Maulid Sibuturan yang dibaca tentang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan secara gamblang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan awal makhluk. Kemudian bersifat Allah, ya, akan terjadinya kelahiran baginda kita Nabi. Kemudian tatkala lahirnya Rasulullah, ya, perjuangan kehidupan baginda kita Nabi, dakwahnya, akhlaknya, yang pada akhirnya Imam Ali cuma mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Terus diceritakan di dalam Maulid Allah Subhanahu wa taala, ba'athahullahu ta'ala yaumil qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Akan dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat bersama orang yang siddiqin, dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia nanti berada di surga yang penuh dengan nikmat. Mudah ini yang kita dapat nanti hasil dari peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hadir demikian, wa adzama qadrah, kita agungkan. Makanya dalam peringatan seperti ini dibacakan Maulid Nabi, kita hadir dengan syahdu, hadir dengan khusyuk,
Bujur-bujur kita. Kenapa? Kita ini di sini adalah mensyukuri nikmat. Sehingga dengan kegembiraan kita menyambut kelahiran Rasulullah. Makanya berada di bulan Rabiul Awal bukan sekadar memperingati Maulid, tapi juga memperingati hari kemuliaan kita sebagai umat Rasulullah. Sebab terlahirnya Rasulullah, kita menjadi umat paling mulianya umat. Dan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ujar Imam Busiri di dalam syairnya, fi akramir ruslikum la akramal umam. Sebab Rasulullah yang mulia terlahir di bulan Rabiul Awal, sehingga kita menjadi umat paling mulianya umat. Kita dimuliakan oleh Allah dan kita dibanggakan oleh Rasulullah. Bahkan kita disebut-sebut karena kita sebagai umat Rasulullah oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendengar keutamaan, keistimewaan umat Rasulullah. Nabi Ibrahim munajat, minta kepada Allah agar ada hubungan dengan umat Rasulullah, yang otomatis ada hubungan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kemuliaan umat Rasulullah, Nabi Ibrahim kepingin untuk bisa menjamu umat Rasulullah. Namun secara logika kan tidak mungkin terjadi. Jauh perjalanan antara Nabi Ibrahim dengan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menawan Allah dari istilah mustahil pasti bisa terjadi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Pada ketika munajatnya Nabi Ibrahim memohon meminta agar bisa menjamu umat Rasulullah, dikabulkan oleh Allah. Karena gampang-gampang kita menjamu sesama umat Rasulullah. Dalam hadis dikatakan, man at'ama musliman bi nafsi. Siapa yang Nabi menjamu satu orang beriman saja. Di berapa orang dijamu banyak banget. Satu orang yang beriman dijamu bidin nafsi dengan rasa bangga, senang dan bahagia. Alhamdulillah, aku bisa membantu dalam peringatan Maulid. Ya, ikut menjamu umat Rasulullah. Senang gembira. Kata Allah Ta'ala lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyiatin wa rafa'allahu Allah Subhanahu wa ta'ala catat 1.000.000 kebajikan. Allah hapus 1.000.000 kejahatan dan Allah angkat 1.000 derajat. Masya Allah. Makanya Pak Bilnya mau warung tuh ada kawan di traktir. Pahalanya kenapa? Jadi nanti terakhir ini insya Allah ini bahagia, gembira, mendoakan mudah-mudahan besok di terakhir pulang. Oke, itu benar, didoakan. Nah, pahalanya luar biasa, khusus dalam peringatan Maulid. Makanya Nabi Ibrahim memohon meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bagaimana? Ujar Allah kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, naik engkau ke Jabal Abil Qubais. Nah, tahu lagi Jabal Abil Qubais. Yang sudah haji, yang sudah umrah, insya Allah tahu. Yang baru pula diusahakan oleh Allah rezekinya. Ya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berhadap, untuk bisa beribadah di tanah haram, tanah haram di Madinah. Menghadap lakas amalan 3 macam baik. Insya Allah tahun ini pasti berangkat. Ada. Pertama sembahyang berjamaah, dan kedua sembahyang duha, yang ketiga yang malik. Setiap hari menabung 1 juta. Salah. Ada hal lain. Jujur aja, cuma menabungnya kepada Allah. Atau yang kedua baca surah Yasin. Ya, yang kedua baca suratul Waqiah.
Karena memang manfaat sebuah supaya mempelajar aja tentang ketiga. Kira-kira tangannya juga dua surat tanah. Tapi dengan jelas insya Allah amalan dulu dapat ijazah dari Rasulullah Ta'ala baca suratul Hajj ayat 27. Fa'adzim binnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ya, baca 13 kali habis sembahyang subuh. Insya Allah ada dimatikan dari kita sebelum menjejak kaki kita ke tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Insya Allah tertahu lagi terjejak kita ya Allah dapat. Maka terjejak uang itu ada, terjejak dapat itu ada. Dan Allah berapa nasib. Ya, Tuhan memberikan kesempatan. Wa'adzim binnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Itu kan riwayat panggilan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia untuk beribadah ke tanah haram. Mudah-mudahan kita dapat panggilan. Untuk memanggil ada perlu duit. Ya, kurang aja menyebabkan duit. Macam-macam sebabnya Tuhan karena memanggilkan biar banyak duit tetap tak orang. Jangan mengharap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu amalan supaya berdagang laris. Berdagang untuk penglaris supaya hasilnya banyak. Baca 4 kali habis sembahyang 5 waktu. Bagus betul. Wa'adzim binnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ya, baca 4 kali habis sembahyang 5. Insyaallah nanti besok kita terbaca ayat. Astagfirullahaladzim, ada yang mencetak. Haram ini sikapnya, yang sudah handap sikapnya Ghulam Ahmad Yalah, Abdullah Adul, Abu Bakar Bekar, Maimunah Imun. Ketujuh bandar disingkat, ya. Salah ada, dikhawatirkan singkatan panggilan itu kalau mengandung makna yang ada baik, jadi doa. Jadi menyingkat ngarang itu hati-hati. Kalau bilang ngarangnya ada bagus artinya, jadi kada baik kehidupan kita. Karena panggilan itu ya terhadap nama kita menjadi doa. Ya, ini kebiasaan yang buruk. Berbahari biarnya bagi harus dikira lawanan kan karena sama ini dikira lawan sama sarki Allah ada jadi berani di sini. Kenapa? Kasihan sih ini malah kasihan dia mengial tenang. Jangan harus sama ahli jangan sah mereka bikin sandal susah dikasih. Jangan sepenuhnya biasaan kita menyebut nama itu sepenuhnya terhadap anak kita gitu. Kita ini terbiasa sudah sampai 2 haul Abdul juga. Lalu pernah kerja 2 haul Abdul bin Abdurrahman Yulun Abdullah. Kalau di narasinya Abdul dari Abdullah itu Indonesia tulisnya Abdul kan narasinya. Padahal orangnya mengguyur Abdullah. Cuman sudah berikit mulai awal sampai ijazah Abdul. Awal lama pendek, butuh pendek. Mana hilang pula butuh hamu. Berarti ternyata itu. Ya, diterisi yang kurang bagus. Kada baik. Harus dirubah. Ya, kita sudah dapat nama-nama yang bagus. Panggilan dengan panggilan yang baik. Ya, Jabal Abil Qubais. Pada ketika Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke Jabal Abil Qubais, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil malaikat Jibril. Jibril ta'ala katakan, kamu ke surga. Ambil kapur yang ada di surga, kemudian serahkan ke tangan Nabi Ibrahim, perintahkan Nabi Ibrahim untuk membius ke seluruh penjuru.
diambillah oleh malaikat Jibril kapur, serahkan ke tangan Ibrahim, diperintahkan untuk meniup, ditiup oleh Nabi Ibrahim ke muka, kiri, kanan, ke belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menempurkan angin. Kemudian kapur dibawa oleh angin sampai ke lautan. Di zaman Nabi Ibrahim ada lautan tawar. Ada percaya tahu di sini. Nah, setelah bercampur dengan kapur surga, maka berubah menjadi asin yang sekarang dibikin uyah. Setiap makanan yang mengandung garam, kita setiap itu juga memakan jamuannya Nabi Ibrahim. Masya Allah, berkat garam istimewa luar biasa. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan tentang garam. Apa ujar Nabi? Berpesan kepada Imam Ali dalam kitabnya Nahusalnya, Ya Ali, ibda ta'amaka bil milhi. Wahai Ali, ujar Rasulullah, mulailah engkau makan dengan mencicipi garam. Bicara kita amalkan. Mumpung kita berada di bulan Maulid, jangan sebagai ungkapan rasa cinta kita dengan Rasulullah, supaya kita bersama-sama dengan Nabi mendapatkan syafaat Nabi. Ayo kita hidupkan sunnah sedikit demi sedikit. Di antaranya pada ketika kita makan, bagus kita budayakan di dalam rumah tangga kita untuk mengikuti sunnah Nabi. Nabi dan mengajarkan dan menganjurkan, mulailah makan kalian dengan mencicipi garam. Nah, mencicipi itu ada mungkin banyak. Lah, makan harganya sesuatu rusak soal. Lah, mencicipi itu dalam diri manis. Nah, supaya ingat Pak, anggap garam di wadah halus di meja makan. Mohon Anda di dapur bisa kali ingat. Tapi di meja makan melihat lihatlah sunnah Nabi. Ulun berbukti biarlah setiap makan di warung boleh. Bila ada daan akan kuliah kali ingat. Ya, tapi pas ada garam, padahal aku warung ini aku bukan mengamalkan sunnah, cuma hendak menambahi berapa kalau pamambar makanan ada garam disediakan. Tapi kita berilmu paham nanti ilmu garam sudah nanti kita amalkan. Ya, kenapa kita dianjurkan untuk mencicipi garam setiap kali mau makan? Fa'innahu dawa'un lisba'ina. Karena itu menjadi obat 70 macam penyakit. Ini Pak yang diamalkan, insya Allah kita sehat. Cuma jarang amalkan. Ya, adalah kira-kira di tubuh kita 70 penyakit. 5 aja penyakit dia bisa ujung tanduk, kolesterol, asam urat, ya, gula, darah tinggi, jantung. Bah, sudah banyak perelaan ini. Ya, hanya 5. Kan dalam mencicipi garam jadi obat 70 macam penyakit. Nah, ini perlu diamalkan di rumah. Penting. Sebelum makan cicipi garam sedikit saja. Ya, tawasul lah, mudah-mudahan berkat sunnah Nabi, mengamalkan apa yang dianjurkan Nabi. Mudah-mudahan Allah mengangkat sesuai dengan kata-kata beliau menjadi obat 70 macam penyakit. Mudah-mudahan penyakit yang ada di tubuh kita diangkat oleh Allah. Garam luar biasa. Nah, satu sudah dari. Karena memang kita dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini Pak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita dengan baginda kita Nabi. Makanya Al Habib Ali mengatakan di dalam perawinya ujar beliau, di dalam beliau menceritakan tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tujuan lain kecuali taswi'an lisami'in min hawasil mukminin, supaya menumbuhkan rasa rindu kepada Rasulullah, khususnya bagi orang yang beriman. Orang bila sudah rindu merasa rindu kepada baginda kita Nabi, timbul kepingin dekat. Ya, kepingin dekat dengan Rasulullah, kepingin dekat dengan Nabi. Orang yang sudah dekat dengan Nabi akan cinta terhadap Nabi, maka akan mengikuti apa Nabi dicinta.
Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Ya, bila kita betul-betul cinta lawan Allah, Nabi Muhammad ikuti aku Nabi. Bila kita sedang mengikuti Nabi, Allah pasti akan mencintai. Dalam hadis kursi ulang dikatakan oleh Allah, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku mencari-cari cintaku kepada Allah dengan cara memperbanyak melaksanakan ibadah sunnah. Nah, jadi kita fungsinya untuk mengingat kembali ajaran Nabi, sunnah Nabi di dalam peringatan Maulid. Nah, makanya kita disuruh kembali mengingat akan baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita sedikit demi sedikit mengingat sunnah Nabi. Jangan jalan sunnahnya kita bisa dekat dengan Rasulullah. Dengan jalan sunnah inilah kita akan mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabba. Jadi hidupkan sunnah di dalam kehidupan kita, terutama di rumah tangga kita. Penting kita menghidupkan sunnah. Maka dengan jalan menghidupkan sunnah ini, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat. Jangan dengan jalan menghidupkan sunnah, hidup kita akan mendapatkan barokah. Kita banyak kadang-kadang lupa dengan sunnah Nabi, padahal sudah belajar. Sering kita mendengar dari para ulama, Tuhan, cuma kita dilupakan. Makanya dengan peringatan Maulid kembali ditumbuhkan rasa cinta kita lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari masuk rumah dianjurkan bagi kita Nabi. Ya, maksudnya dengan kaki kanan sambil mengucapkan salam. Yang di dalam menjawab waalaikumsalam, masuk kemudian sambil baca sholawat 3 kali. Kadang berkat Rasulullah kita dapat rumah, berkat Rasulullah kita dapat nikmat. Kemudian baca ayat Al-Kursi, dianjurkan oleh Nabi. Siapa Nabi membaca ayat Al-Kursi setiap kali masuk rumah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelembutan hati orang yang membaca dan orang yang ada di dalam rumah. Makanya Pak ayat tidak itu bisi-bisi cari banyak kali dia jual bahan sudahnya bacakan ayat Al-Kursi setiap kali masuk rumah. Bila terus marah-marah biar kalian mau jual, awak akan kursinya. Jangan bagus diamalkan ayat Al-Kursi. Insya Allah banyak ada perubahan asal mengamalkannya secara rutin. Kita ini kadang-kadang orang awam seminggu mengamalkan ada perubahan ambil. Anda instan terus. Istiqamah amal, ya supaya menambah hati tenang, hati nyaman. Dan Nabi baca ulang Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas 3 kali setiap masuk rumah. Sampai dia Nabi setiap masuk rumah membaca suratul Ikhlas 3 kali, Allah mudahkan rezekinya, nambah hutang pasti banyak. Nah lagi, ya saat makan di rumah jangan makan berdiri, duduk. Ya, minum, duduk, sunnah Nabi. Jangan kita ini kadang-kadang ya Allah ngakuikan berdiri, nah anak buka. Bahwa kan berapa lagi? Ya, singgah di rumah. Ya, makan cucuk berapa potong kan lagi berdiri makan. Nah anak yang ambil potong buka, ada potong tumpah lagi jadi dia pulang buka itu dan anak makan buka. Dan Nabi sudah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita melarang minum itu berdiri apalagi makan. Ya, dianjurkan dulu saat makanan sedang panas jangan ditiup makanannya, makruh. Dan makanan yang makanan itu awal sini. Ya, besar-besar dulu makannya. Ya, disadar-sadar makanan, karena jangan terlalu panas. Kita ini kadang sadar minum kopi dingin, kopi panas.
belum minum. Makruh. Dan kita di bintang ini banyak-banyak melanggar dan mengamalkan sunnah. Makan, minum, ya jangan makan yang terlalu panas, jangan minum yang terlalu panas. Tapi ini sudah panas saja, bersabar. Ya, penting. Mengamalkan sunnah Nabi di rumah tangga kita untuk menghidupkan sunnah. Di sunnah Nabi kita menghidupkan di rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak tidur, apa yang kita lakukan sunnah Nabi? Masuk WC, keluar WC. Makanya di zaman sahabat itu baik ada peringatan maulid sebagaimana apa yang kita lakukan untuk ada. Ya, tapi di zaman sahabat ini dia setiap saat maulid. Kita setahun sekali bulan maulid, tutup bulan maulid ambihan jadi peringatan. Ya, di zaman sahabat itu setiap saat maulid terus kerja ada maulid. Kenapa? Setiap saat yang dibicarakan apa? Sunnah Nabi. Yang dibicarakan siapa? Rasulullah. Yang dibicarakan siapa? Akhlak Nabi. Tidak lain kecuali Nabi yang dibicarakan. Makanya ada di zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah beliau memandangkan untuk berperang melawan orang kufar. Ya, kata Sayyidina Abu Bakar, kita besok melawan orang kufar berperang kumpul di medan perang. Ya, pengumuman ini didengar oleh anak yang berumur 11 tahun. 11 tahun dia berapa umur dikit? 11. Nah, pas 11 tapi 11 orang Arab dan 11 orang Banjar, orang Bangkal lain. Lah, 11 tahun orang Bangkal halus. Habis 11 tahun orang Arab kenal. Ya, mulai kayak mungkin kayak ini kalau pernah 11 tahun di Arab. Jadi, mau orang Bangkal nanti ini sudah kawin nih. Belum, udah anak sekali. Didengar umur 11 tahun setelah didengar anak tersebut pulang ke rumah minta izin dari abah mama. Mak izin apa dulu untuk ikut berperang besok bersama Khalifah Abu Bakar. Udah dengan kuitan jangan, itu masih halus lagi, enak ada saatnya. Diraih oleh anak, bahkan hendak sempat bahaya. Mak tolong Pak izinkan ada. Ya tetap kalau diizinkan sang anak terus berlari akhirnya ke kamar Isa menangis sedih. Padahal di taruhannya nyawa. Jadi sang anak minta berontak supaya diizinkan berperang. Kalau diizinkan menangis. Hampir setengah malam terus Isa sedih menangis. Nah, itu anak-anak ini menangis seharian nanti tidak ada tukaran HP. Jujuran, jadi, jujur ya. Ya, zaman dahulu zaman sahabat berperang kita izin kalau diizinkan nangis hampir setengah malam. Kemudian abah, umatnya ini kalau diizinkan anak kita di pemalaman nangis ya. Jadi jenengan umat dia dari sudah 50 anak bawa sana 6 umur seharus naga itu berperang aja umur 2-3 lumayan. Lalu akhirnya sang ayah ke kamar kemudian dengan ayah Una yang sudah diizinkan oleh umat untuk berperang bersama Allah langsung berdiri senang dan tersenyum gembira sang anak semalam pada buku ini. Ya, tapi kegembiraan keesokannya Pak sudah bersiap dengan pakaian perang, bawa pedang, ya kemudian sirine berbunyi untuk berkumpul ke medan perang. Sang anak sebelum berangkat mengambil tangan ibu dahulu bersalaman. Nenek ajarkan ke anak-anak kita untuk bersalaman lawan orang tuanya, jangan menandang di dahi lawan di pipi. Kan banyak anak-anak ini bersalaman benar. Ada di pipi namanya anak, jangan diajarkan dia untuk mencium, ya tangan kuitannya dicium di hidung dengan
Lah usahakan mencirkuikan kena bolak-balik, nah 1, 2, bolak-balik. Kata ulama di sini ta'ziman. Nih, kalau di telapak tangan kabar buka. Lah belajar misalnya ajaran supaya menghormat lawan orang tua. Itu caranya bersalaman. Jangan menganggap lidah hilau di pipi. Itu lain mencium karena menempel. Nanti kan jangan berdiam pulang anak yang marah tidak itu ajaran lain kalau mengganggu. Jangan. Lah ajarkan anak seperti itu. Setelah dicium tangan kubitan, kemudian anak berbisik di telinga Umar. Apa sang anak mengatakan Umar, biar kada titip salam lawan Rasulullah apabila ulun mati di medan perang. Tersentak dan Umar langsung mengatakan kepada sang anakku, inikah kalinya niat piannya untuk umat berperang bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Apa jawab sang anak? Biarlah mengajari ulun, biarlah mengajarkan ulun tidak di waktu istirahat, tidak di waktu duduk, tidak di waktu makan, waktu minum, hendak tidur, masuk WC, keluar WC. Kalau dibicarakan tidak lagi kecuali Rasulullah. Terus didoktrin anak di zaman sahabatnya dan dibicarakan bukan yang lain. Nabi juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang dibicarakan sehingga mengatakan ulun sudah luar biasa cintanya lawan Nabi. Kepingin cepat mati supaya bisa dekat dengan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berjalan waktu tidak lagi dibicarakan tentang Nabi. Tidak lagi dibicarakan tentang sunnah. Inilah para ulama menyusun maulid agar kembali kita mengingat Nabi, kembali untuk mencintai Nabi dengan merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syair maulid dibacakan dengan suara yang indah supaya lebih asik pakai terbangan lagi ya. Supaya apa? Hati kita akan berubah. Al Habib Ali mengatakan apabila dibacakan maulid Rasulullah hadir. Seandainya menjadi Imam Ali, seandainya Rasul, seandainya situ ada orang yang diberikan oleh Allah hatinya bersih terbuka hijab pasti melihat Nabi. Ya, andai kata semuanya kita ada benar, gampang mungkin Al-Habib Ali ada. Tanda Rasul hari itu bagaimana? Kita hati merasakan ketenangan, rasa nyaman, rasa nikmat, rasa dingin kita berada di dalam perayaan maulid distunjukkan Rasulullah. Ya, saking nikmatnya, saking nyamannya sampai bukan tidak ingat lagi. Ya, nikmat hadir di majelis, ya majelis seperti ini, majelis maulid. Nah, oleh karena itu kita harus kembali kepada ajaran yang sunnah. Sunnah yang paling ditekankan oleh Rasulullah apa? Infak masjid kita membangun masjid untuk apa? Untuk sembahyang berjamaah. Ini yang paling diutamakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, ya bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat tidak pernah meninggalkan yang namanya sembahyang berjamaah. Ya, apalagi namanya masjid. Ini sudah kalau sekarang masjid baik. Apabila satu waktu ada berjamaah seampungan terus. Habib Zaid bin Sirif mengatakan nama yang masjid itu ada dua. Ya, masjid Sa'ir dan masjid Jami. Kalau masjid Sa'ir yang mungkin seperti dia, masjid Sa'ir takwa. Yang ada sembahyang Jumat. Ya, tapi wajib sembahyang berjamaah. Kata beliau setiap tempat ibadah apabila dibangun di tanah wakaf, walaupun namanya musalla otomatis namanya masjid. Pernah ini dialog waktu beliau hadir di masjid tentang masjid. Ya, artinya setiap tempat ibadah musalla langgar diusulkan dengan balai. Ya, apabila dibangun di tanah wakaf otomatis namanya masjid. Tapi masjid itu ada dua, ada masjid Jami, ada masjid Sa'ir atau masjid Ghairu Jami. Masjid Sa'ir itu yang masjid kembali lima waktu berjamaah.
Masjid Jami yang masjid mengumpulkan. Setiap masjid yang halus-halus, Masjid Sa'ir dan jadi satu setiap hari Jumat sembahyang Jumat. Ya, wajib berjamaah, jangan sampai kadang berjamaah kita sembahyang. Makanya Imam Syafi'i kan sunatun mu'akkadatul. Imam Ahmad hukumnya wajib berjamaah. Penting khususnya kita kaum laki-laki, jangan sampai kadang berjamaah. Belum ada sedikit kenang-kenangan kata-kata seorang ulama besar murid daripada Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Jangan beliau termasuk orang yang muhibbin dengan atur bersatu pemerintah Habib Tahir bin Abdullah Al-Qadhi. Jangan namun dulu benar-benar besar, sering baca doa arwah Habib Tahir bin Abdullah Al-Qadhi dari dekat. Pada ketika beliau ceramah waktu haul Quran Sakrani Arif. Apa ujian sini? Pak, kita hadir di acara haul Quran Sakrani Arif, perhatikan. Kalau kita mengikuti cara mujahadah beliau tidak akan mampu. Ya, mengikuti cara ibadah beliau pun tidak akan bisa. Luar biasa para aulia, orang soleh ibadahnya dan kita tidak mampu. Tapi walaupun kita tidak mampu beribadah sebagaimana orang soleh, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil akan memberikan kita setara dengan orang soleh. Cuma jalannya satu, jalan di bawah berjamaah. Dan orang yang apabila selalu menjaga sembahyang lima waktu berjamaah, insya Allah matinya nanti akan dikumpulkan dan disamakan dan setara dengan orang soleh. Kan luar biasa ya, Allah Maha Adil. Kita bukan orang soleh, orang salah dia. Ya, tapi apabila kita memperhatikan satu waktu berjamaah, memperhatikan satu ibadah di dalam lima waktu terus berjamaah, Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man shalla salawat al-khamsa falahu khamsatu asya." Siapapun orang yang selalu menjaga lima waktu berjamaah, Allah berikan lima keistimewaan. Lima keistimewaan ini diberikan oleh Allah kepada orang soleh, tapi tetap diberikan juga kepada orang kita sebagai orang awam. Cuma satu kita jaga lima waktu berjamaah. Sampai Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Hidayah Hidayah beliau sangat menekankan jangan sampai kadang berjamaah walaupun berdua bersama istri di rumah. Nah, saking pentingnya. Ya. Saking pentingnya berjamaah, bahkan ada ulama salaf dulu. Ya, seorang orang soleh tatkala beliau asik menjaga kebun, membersihkan kebun korma, kemudian lewat asar ada sempat lagi berjamaah asar. Sini cari masjid di mana-mana orang sudah sembahyang. Di rumah pulang sudah sholat seberatan, Anda sendiri rasa sakit hati, kecewa luar biasa. Gara-gara kebun korma ini sehingga dia tidak bisa berjamaah sembahyang asar. Akhirnya kebun korma dikasihkan kepada orang lain. Orang indah ketika berjamaah, Masya Allah. Maka orang yang sembahyang berjamaah itu sudah dipastikan diterima sembahyangnya. Khusyuk kita ada, tetap diterima oleh Allah. Kan kata Imam Ghazali, sembahyang kita itu akan diterima oleh Allah sesadar apa yang kita bisa khusyuk. Ya, takbir Allahu Akbar, hanya takbir kita ini takbir mahayat apa takbir jangan diterima sembahyang. Mulai awal takbir sampai salam tetap ayat khusyuknya juga habis selesai pahalanya lagi. Dan rata-rata kita ini ada bisa khusyuk dalam sembahyang. Oleh karena itu jaga berjamaah supaya kita diterima oleh Allah. Dalam kitab Hifayatul Atqiyah dikatakan orang yang yang berjamaah baik. Yang pertama dilihat imam, bila imamnya khusyuk, makmum satu pun tidak ada khusyuk, sebenarnya di imam juga diterima sebagaimana sholatnya imam. Imam pula ada khusyuk, dilihat pula salah satu makmum. Ada satu makmum yang bisa khusyuk, seikum tidak bisa khusyuk, sebenarnya diterima. Berkat berjamaah. Silakan nanti alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Ya, imam kada khusyuk makmum sama. Karena imam bisa bersatu ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Jadi pas saja anaknya. Jadi mau kiai kan? Lalu bagaimana sholat yang tetap diterima oleh Allah? Allah memandang kemauannya untuk berjamaah. Masya Allah. Karena kita di berjamaah sebenarnya. Ya, supaya banyak jamaahnya baru minum kopi lawan makan itu. Setiap tuntutan minuman kopi baik jamaahnya insya Allah. Apalagi di pagi hari, ya kan? Penting kita berjamaah baik. Allah berikan lima keistimewaan orang yang selalu berjamaah sembahyang. Ya, kita ada bakal bisa khusyuk sembahyang. Dan bila ada khusyuk jelas kada bakal diterima. Apalagi kada sembahyang berjamaah. Ada sahabat Rasulullah dalam keadaan tidur mimpi. Mimpinya di tangan kanan memegang atau mengikuti duit 20 dirham hilang entah kemana. Ya, di tangan kiri mengikuti duit 4 dirham berubah menjadi harta. Bingung setelah bangun di apa takwil mimpi. Kemudian turunlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadukan lawan Nabi, ditanya tentang takwil. Nabi kada mentakwilkan mimpi, langsung bertanya, tadi malam ikut sembahyang isya berjamaah makanya. Sahabat dengan rasa malu menjawab, tidak ya Rasulullah. Itulah 20 dirham hilang pada lihat sembahyang berjamaah. Tidak bagus. 4 dirham berubah menjadi harta. Engkau sholat sendirian, sholat isya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, didikan Rasulullah seperti ini. Luar biasa, sahabat kada berjamaah tetap kada diterima oleh Allah, apalagi kita. Ya, oleh karena itu jalan satu-satunya supaya kita mendapatkan keuntungan, apalagi di dunia, apalagi nanti di akhirat, jangan sampai tinggalkan berjamaah. Perlu ingat, ada kata-kata orang yang tatkala itu bertetangga dalam bangun kubur. Ya, maksudnya bangun kubur ada di belakang rumah sini bangun rumah. Lalu pada si guru tolong membangun rumah di belakang, mudah-mudahan dapat barokah bagus di sini nyiapkan. Jangan cuma satu di sini, jangan kada berjamaah lah sembahyang. Amun kada kau berjamaah, kada usah menjadi tetangga pun di sini. Keras tapi isinya rahmat. Kenapa? Si sudah merasakan nikmat jasa yang berjamaah dan nikmat didapat oleh diri supaya dirasakan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipaksa untuk sembahyang berjamaah. Makanya dalam hukum fikih kita bila tidak lepas sembahyang berjamaah, istri sembahyang sendirian supaya mendapatkan berjamaah disunatkan untuk mengulang supaya dapat fadilah berjamaah. Penting sembahyang berjamaah. Kenapa? Mendapatkan 5 keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Di dunia ada bakal miskin. Pasti dimudahkan rezeki kita dan dicukupkan oleh Allah. Nah, jadi jaga 5 waktu berjamaah, apalagi masjid yang bagus, semoga luar biasa. Tinggal mensyukuri nikmat itu. Ya, sembahyang berjamaah. Jaga ujur-ujur. Kenapa? Ini jaminan dari Allah. Ya, makanya di Mekah, di Madinah juga lihat, karena pemimpinnya, pemerintahannya mewajibkan untuk sembahyang berjamaah. 5 waktu sebelum ada berkumandang, yang punya usaha toko maupun semuanya harus tutup, karena boleh buka. Bila dia berani buka, tetap sama sekali. Itu di Mekah, Madinah. Ya, dulu tahun 2009 waktu haji Bayi dan ada salah satu baik mengatakan di sana kawanan guru yang di sini itu nilainya ada tuh 5 menit lagi biar tertukar karena bakal dilayani bahkan di gurunya. Nah, ulun penasaran ya. Jadi di Madinah itulah. Jadi sebelum adzan maghrib rasa penasaran 5 menit lagi di depan ada pasar. Apa salah satu mat nak pergi kopi ya? Penasaran? Lalu bertakun mereka mana yang sahih itu dan tak boleh. Mana jawabannya? Sholat Allah. Sembahyang boleh kami. Ba'da sholat tak dilakukan.
Karena harus sembahyang di sini ketentuan. Tentunya, coba bayangkan di Muhammad, makanya luar biasa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Kenapa? Digalakkan sembahyang berjamaah. Gak usah lagi di Mekah, gak usah di Madinah, di Jeddah. Kita pulang telah haji, pulang umrah, dahulu biasanya mampir di masjid terapung. Wah ini kadang boleh lagi. Lah masjid terapung, sampai di masjid terapung waktu zuhur, masya Allah. Ya orang yang punya mobil mewah BMC mampir parkir, orang ini sembahyang berjamaah. BMW mampir, orang ini sembahyang berjamaah, dia dulu sudah sugih ini berjamaah pulang sembahyangnya. Kita di sini sudah susah kalau berjamaah pulang. Kenapa nanti harap? Kita ini sudah susah iya, tapi berjamaah kalau nanti harap rezeki itu nafkah. Jujurlah. Nanti harap rezeki itu bagaimana? Apalagi kalau sembayangan. Maksud sembahyang seorang nanti kita ya Allah, orang lain kaya rezeki jamin ya. Ya, tapi bila kita menjaga sembahyang berjamaah, insya Allah rezeki yang menjamin Allah nama mengatakan lewat lisan Nabi tidak akan bertutur kecuali wahyu dari Allah. Ujar Nabi la yusibuhu fakhrun fid dunya, ada bakal fakir hidup di dunia orang yang menjaga 5 waktu berjamaah. Yang kedua, karena bila nyamati alam kubur menjadi taman surga, raudhah min riyadil jannah. Yang ketiga, bangkit dari alam kubur menerima catatan lewat tangan kanan. Kalau sudah menerima catatan lewat tangan kanan, kapan akan dimulai perjalanan yang menuju mahsyar, perjalanan yang menuju hisab, mizan, sirat, kal-gharfil hadid, seperti kilat menyambar. Yang kelima terakhir masuk surga tanpa hisab. Yang didapat oleh orang saleh akan kita dapat kita sebagai orang awam. Satu aja kita jaga 5 waktu berjamaah. Insya Allah kalau kita berusaha dan kita membiasakan udah baik. Asal kita mau berusaha kalau kita kepingin selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan ini ada perlu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Mudah-mudahan berkat kita memperingati maulidnya baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat Rasulullah, berkat bulan kelahiran Rasulullah, berkat kita berkumpul mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat adanya orang soleh di tempat kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ijabahkan doa kita. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah mudahkan segala rezeki kita, dan juga mudah-mudahan hidup kita diberikan oleh Allah keberkahan, berkah di dunia penuh dengan kebaikan, berkah di akhir hayat. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, beriman sempurna, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di akhirat. Mudah-mudahan kita bersama-sama orang-orang yang mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih kepada sumbernya keberkahan yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama-sama beliau kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Nanti kita dapat kesalahan, kehilangan, kekurangan, ya sekali lagi banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Allah wa iyyakum ajma'in. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.